toh negeri ini juga butuh diselamatkan karena sudah rusak oleh sistem sekuler, liberal, ya, hedonis, kapitalis. Coba Cak Selamat, ya, kalau Cak Selamat melihat video penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, ya, anak pejabat di DJP, ya, Direktorat Jenderal Pajak, ya, kepada David, ya, anak petinggi Ansor, itu kan miris sekali, seolah-olah negara ini sudah tidak ada hukum gitu, seolah-olah semua persoalan itu harus diselesaikan dengan kekerasan. Kan ini prihatin. Perbincangan mengenai dua entitas ini dalam kaitan kontestasi politik nampaknya hari demi hari menuju tahun-tahun politik, terutama 2023-2024, nampaknya masih dibicarakan dan dijadikan dalam tanda petik kapitalisasi untuk elektabilitas maupun delektabilitas. Sejauh mana sebetulnya positioning kedua entitas ini secara hukum, maupun sejauh mana sebetulnya kalau kita melihat dinamika terhadap FPI dan HTI ini dalam konteks politik sebagaimana yang berkembang pembahasannya dan sinyalemenkan oleh Gus Coy, seorang politisi dari Nasdem, meski agak lama tanggal 2 Februari 2023, tapi pembicaraan ini kalau kita coba kilas balikkan dengan dinamika yang saat ini ada, dinamika politik yang saat ini ada dalam konteks kontestasi politik maupun ke depan, nampaknya ini terus akan menjadi sebuah bahan atau objek perbincangan, apalagi kalau ini dikaitkan dengan politik identitas dan arah ke depan seperti apa sebetulnya penyikapan terhadap kedua entitas ini, maupun terutama yang dikampanyekan atau menjadi bagian dari dakwah yang sangat krusial khilafah sebagai sebuah ajaran Islam. Kalau kita mencoba melihat dinamika yang berkembang saat ini, terutama kemarin ketika ada momentum 1 Abad NU yang direkomendasikan penolakan terhadap khilafah, lalu kemudian sinyalemen terkait dengan fikih klasik yang dianggap tidak lagi relevan atau seperti apa begitu, sebagaimana yang sudah kita pahami di momentum yang sangat penting yang menyita perhatian publik. Baik, kita akan mencoba mendiskusikan perihal tema krusial kita kali ini bersama dua orang advokat, dua orang praktisi hukum, yakni beliau adalah Bang Ahmad Rosnuddin, sarjana hukum, dan nanti menyusul karena sekarang ini masih dalam kegiatan persidangan, yakni Bang Aziz Yanuar, sarjana hukum, master hukum. Kesempatan awal ini kita akan manfaatkan secara optimal diskusi bersama Bang Ahmad Rosnuddin, sarjana hukum. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad Rosnuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang menarik menurut saya, Bang Ahmad Rosnuddin, sinyalemen yang disampaikan oleh Gus Coy itu mengenai yang pertama hak konstitusional, yang kedua positioning entitas HTI dan FPI, terutama setelah Perpu Ormas kemudian menjadi Undang-Undang Ormas, legal standingnya seperti apa, dan realitas ini sebetulnya menggambarkan apa, realitas hukum ini menggambarkan realitas politik seperti apa, terutama juga mengenai khilafah yang sebetulnya ini sudah menjadi bahasan yang jamak maklumum minaddin wa darurat di antara para fuqaha mengenai khilafah sebagai ajaran Islam. Silakan diberikan perspektif awalnya untuk kita coba gali lebih jauh melalui talk show atau diskusi. Silakan Bang Ahmad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bihi nasta'in ala umurid dunya waddin ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Yang pertama saya kira yang harus kita pahami, statement apapun dari politisi khususnya menjelang era kontestasi dalam hal ini pemilu dan Pilpres 2024 harus kita pahami sebagai statement yang tidak bisa dipisahkan dari kontestasi elektabilitas. Artinya tidak akan keluar statement dari politisi menjelang pemilu 2024 ini kalau tidak dikaitkan dengan konteks untuk mendapatkan elektabilitas dari pemilih, nah, khususnya umat Islam. Karena bagaimanapun umat Islam itu punya peran dominan atau peran yang determinan dalam menentukan arah dan masa depan negeri ini.
terlepas partai Islam atau partai berbasis masalah Islam basis masa Islam itu tidak memiliki suara yang signifikan. Misalnya kita cek PKS atau P3, PKB tentu kalah jauh suaranya dengan PDIP, juga Golkar dan partai-partai sekuler nasionalis lainnya. Tapi dalam konteks kontestasi Pilpres, karena Pilpres itu terkait dengan sosok, terkait dengan capresnya, tidak terkait dengan partainya, begitu. Partai hanya punya peran signifikan pada saat pendaftaran seorang capres benar-benar menjadi capres di KPU. Tetapi setelah seorang capres tadi ikut berkontestasi, tentu sosok capresnya itu sendiri yang sangat dipertimbangkan oleh umat, oleh para pemilih, oleh publik, apakah dia layak atau tidak untuk bisa naik ke tampuk kekuasaan untuk memimpin negeri dengan 270 juta penduduk. Nah, di konteks itulah yang saya ingin sampaikan di awal adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Coy itu tidak lepas dari upaya untuk mendapatkan kredit berupa elektabilitas, khususnya dari basis pemilih umat Islam, karena bagaimanapun Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam, terlepas keduanya sudah dizalimi rejim ya, Hizbut Tahrir Indonesia dicabut BHP-nya, EPI tidak dikeluarkan SKT-nya oleh Kemendagri, dan kemudian EPI bermetamorfosa menjadi Front Persaudaraan Islam. Kedua partai ini memiliki basis massa signifikan dan bahkan punya jejaring, termasuk juga punya posisi signifikan dalam mengkondisikan opini publik, khususnya opini umat Islam, untuk melabuhkan pilihan politik mereka kepada siapa capres yang nanti akan berkontestasi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, karena ini konteksnya pemilu, tentu apa yang disampaikan Gus Coy itu sekali lagi saya garis bawahi, dan dengan garis bawah dengan huruf yang tebal, itu tidak merepresentasikan sikap politik yang sejati dari partai politik tertentu. Kenapa? Ya tahulah Cak, kalau mau kampanye itu kan semua yang bagus-bagus yang disampaikan. Nanti kalau sudah berkuasa terserah kami lah gitu. Jadi karena ini konteksnya kampanye kepada entitas yang tidak seperti masyarakat umum, di mana entitas ini, yakni HTI maupun FPI, memiliki para cendekiawan yang punya kemampuan untuk melakukan penetrasi politik dan memahami pesan-pesan politik apa yang disampaikan oleh politisi di Senayan, termasuk dalam ini Gus Coy ataupun nanti Partai Gerindra atau partai-partai yang lainnya yang tentu juga punya kepentingan elektabilitas untuk mendukung capres yang mereka usung gitu. Jadi saya kira dalam konteks yang kedua ini respon yang keluar dari HTI maupun FPI itu tidak bisa kita anggap sebagai respon yang langsung, karena keduanya tentu akan mengukur sejauh mana statement dari pejabat itu bisa dipercaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita kaitkan dengan basis argumentasi tentang apa yang dialami oleh HPI dan HTI, ini kan bukan persoalan apakah HTI nanti bisa membentuk ya entitas baru seperti Front Pembela Islam menjadi Front Persaudaraan Islam, HTI misalnya berubah menjadi Hizbut Tahrir Nusantara atau apa begitu ya. Ini bukan itu persoalannya sebenarnya. Yang kita persoalkan adalah legasi kezaliman yang diwariskan oleh rejim Jokowi. Ingat ya, siapapun tidak ada yang membantah bahwa apa yang dialami FPI dan HTI itu bukanlah sanksi hukum atas kejahatan yang dilakukan oleh ormas ini. Ini adalah sanksi politik menggunakan sarana hukum, instrumen hukum. Karena kalau kita tanya, sebutkan satu saja kejahatan HTI atau FPI, kenapa keduanya kemudian tidak diberikan legalitas oleh penguasa? HTI SKBHP-nya dicabut, FPI kenapa SKT-nya tidak dikeluarkan lagi oleh Kemendagri atau tidak diperpanjang? Pasti semua pihak, termasuk penguasa pun tidak mampu menyebutkan satu saja kejahatan yang dilakukan oleh HTI maupun FPI. Dan ini mengkonfirmasi memang apa yang dialami oleh HTI dan FPI itu bukan suatu proses penegakan hukum, tapi satu sanksi politik yang menggunakan sarana hukum. Apa yang menyebabkan ya HTI dan FPI mendapat sanksi politik? Nah, ini berkaitan dengan preferensi politik yang diambil oleh HTI dan FPI yang berbeda dengan penguasa secara diametrial gitu. Nah, saya lagi-lagi saya selalu mengambil contoh begini. Kalau kita mau mengatakan misalkan Anas Urbaningrum itu dizalimi oleh SBY, Anas Urbaningrum itu ya mendapat perlakuan dendam politik dari rezim SBY misalkan begitu, itu tidak bisa kita anggap itu benar. Kenapa? Karena faktanya Anas punya kejahatan ya, ini terbukti
menerima suap, ya, terbukti menerima gratifikasi yang itu kemudian divonis oleh pengadilan, terbukti secara sah dan meyakinkan Anas Urbaningrum terlibat tindak pidana korupsi. Sehingga tidak bisa kemudian misalkan loyalis Anas menyatakan bahwa oh itu Anas hanya karena berbeda politik atau mendapatkan politik, enggak. Nah, karena ada faktanya. Tapi dalam Indonesia dan Islam, keduanya tidak punya kejahatan. Kalau saya tanya apa kejahatan HTI dan FPI, pasti pemerintah, lagi-lagi ya, mengembalikan pada satu sebab saja, karena HTI mengusung khilafah, karena FPI ADART juga menganut khilafah begitu. Nah, persoalannya apa kejahatan khilafah yang telah dilakukan di negeri ini? Apakah yang misalkan melakukan eksploitasi sumber daya alam negeri ini secara ugal-ugalan, seperti yang terjadi pada kasus PT GNI ya, Genbuster Nikel Indonesia yang menyebabkan 2 tenaga kerja Indonesia tewas, itu kerjaan khilafah? Apakah menumpuk hutang hingga 7.000 lebih ya, bahkan nanti mau 10.000 triliun itu adalah kerjaan khilafah? Apakah yang menaikkan ONH ya, dan membuat jemaah haji ini kesulitan ya, kepayahan untuk bisa menunaikan pembayaran ONH itu adalah kerjaan khilafah? Apakah ya yang menganiaya David ya, anak petinggi Ansor itu adalah khilafah? Apakah ya yang melakukan pembalakan hutan ya dan sebagai korupsi Jiwasraya, korupsi Asabri, korupsi BLBI itu khilafah? Pasti semua menjawab tidak dan bukan. Karena yang pertama, khilafah itu tidak akan melakukan itu, secara norma khilafah adalah ajaran Islam, tidak mungkin melakukan kejahatan itu. Yang kedua, secara faktual memang yang berkuasa bukan khilafah, yang berkuasa saat ini adalah sistem politik demokrasi sekuler. Karena itu kalau kita bicara tentang kejahatan-kejahatan yang ada di negeri, tentu sangat layak kalau kita tunjuk hidung sistem sekuler demokrasi ini, bukan malah sistem khilafah. Dan selanjutnya, secara hukum juga sudah saya sebutkan berulang-ulang bahwa status HTI hanya dicabut BHP-nya, sehingga HTI sebagai ormas tetap sah, legal, dan konstitusional untuk melakukan aktivitas berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat, sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat yang sama juga HTI dan FPI juga punya hak untuk mendapatkan ajaran Islam khilafah. Kenapa? Karena di pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 negara telah menjamin kebebasan atau kemerdekaan beragama dan menjamin kebebasan beribadat sesuai dengan keyakinannya. Dalam perspektif Islam, mendakwahkan ajaran Islam termasuk di dalam khilafah itu adalah aktivitas ibadah. Dan bagaimana mungkin negara yang menjamin kemerdekaan beribadat sesuai dengan keyakinan kemudian mau menghalangi dakwah khilafah? Nah, dari seluruh uraian yang saya sampaikan tadi, memang kemudian seolah-olah kita itu begini ya, seolah-olah kita itu membutuhkan entitas lain untuk mendapatkan hak konstitusi kita. Dalam hal ini, misalnya butuh sikap politik Nasdem, butuh capres-capres itu punya komitmen ya untuk mengembalikan hak-hak konstitusional dari HTI dan FPI. Sebenarnya tanpa satu upaya atau ikhtiar untuk meminta hak itu, sebenarnya itu sudah kewajiban bagi setiap partai, kewajiban bagi setiap capres untuk memberikan hak-hak konstitusional warga negara, kecuali pasal 28 dan pasal 29 itu sudah dihapus dari Undang-Undang Dasar 1945, itu lain soal. Tapi saya justru berpikiran lain begini, karena begini, kalau kita ya menyandarkan suatu perubahan itu kepada politisi atau sosok, itu tentu akan berakhir ujungnya dua. Satu bisa ya sesuai dengan ekspektasi, yang kedua bisa kecewa. Nah, tetapi kalau kita menyandarkan perubahan itu berdasarkan amal kita sendiri, nah itu justru pasti kita mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan. Nah, di titik itulah saya selama tidak terlalu euforia ya dengan berharap pada partai Nasdem, Gus Coy atau capres-capres yang ada ya. Kita fokus saja ya berjuang sesuai dengan konstitusi yang memang sudah memberikan legalitas untuk mendakwahkan ajaran Islam khilafah. Dan yang terakhir yang paling penting saya kira begini, apapun yang terjadi pada Pilpres 2024, terlepas siapapun yang jadi, toh kita tetap hamba Allah, toh tetap kita dituntut untuk berdakwah, toh negeri ini juga butuh diselamatkan karena sudah rusak oleh sistem sekuler, liberal, ya, hedonis, kapitalis. Coba Cak Selamat, ya, kalau Cak Selamat melihat video penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio ya, anak pejabat di DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak ya, kepada David ya, anak petinggi Ansor, itu kan miris sekali, seolah-olah negara ini sudah
sudah tidak ada hukum gitu. Seolah-olah semua persoalan itu harus diselesaikan dengan kekerasan. Kan ini prihatin. Nah, dari sisi itu kan tentu kita bicara, kita semua ingin solusi. Kita ingin mengubah negeri ini jauh lebih baik. Dan kalau kemudian solusinya itu dari Islam, di mana Islam itu telah menjamin ya, pemuliaan terhadap harta diri, kehormatan, jiwa. Islam bahkan ya memberikan sanksi tegas ya bagi orang yang melakukan penganiayaan itu dengan hukum kisos. Bahkan kalau terjadi sampai pembunuhan itu juga dihukum dengan kisos. Itu kan bagian dari solusi yang semestinya harus kita sampaikan kepada umat, dan semestinya juga umat ikut memperjuangkannya. Nah, dari sisi itu saya kira ini persoalannya tinggal ansih soal bagaimana kita konsisten menjadi pengembang dakwah Islam, bagaimana kita konsisten menyampaikan dakwah Islam tanpa perlu melabuhkan harapan politik kita kepada partai atau capres tertentu. Begitu Cak pengantar dari saya. Ya Bang Ahmad Hasanuddin, kalau kita coba memperhatikan kondisi kekinian, bahwa ada upaya yang setidaknya dilakukan oleh para pengambil kebijakan itu dua hal ya. Yang pertama mencoba membuat semacam jurisprudensi sebagai legitimasi hukum untuk memperkuat dan mengefektifkan dan mengoptimasikan undang-undang ormas, katakanlah begitu. Sebagaimana yang sekarang ini diambil vonis atas pimpinan Khilafatul Muslimin. Yang kedua tentu bukan hanya legitimasi hukum, tetapi juga legitimasi opini publik sebagaimana rekomendasi kemarin yang disampaikan di Sahabat Satu Abad NU yang benar-benar secara terang-terangan menyatakan penolakan terhadap khilafah. Di sisi yang lain, kita juga masih di tingkat akar rumput di masyarakat itu nomenklatur mengenai HTI yang disimplifikasi dengan sebuah istilah organisasi terlarang menjadi sebuah semacam pembuatan pengkondisian opini sedemikian rupa sehingga seolah-olah HTI dalam tanda petik disamakan dengan PKI misalnya, termasuk juga misalnya bahwa ini sudah diputuskan melalui proses pengadilan hingga kemudian melahirkan satu keputusan yang inkrah sampai kepada titik apa yang disebut dengan pembubaran HTI dan FPI melalui pencabutan status badan hukum dan tidak diperpanjangnya SKT. Apa komentar Anda, Bang Ahmad sendiri? Yang pertama, kalau secara hukum kan sudah selesai ya, karena kita sudah berulang kali. Saya Cak Slamet entah ini udah kali keberapa menegaskan HTI itu bukan seperti PKI yang dinyatakan terlarang, khilafah juga bukan ajaran terlarang. Kalau komunisme, ateisme, marxisme, leninisme itu ajaran terlarang jelas, karena ada dasar hukumnya. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ya TAP MPRS nomor Romawi 25 tahun 1966. Itu jelas ya menyatakan ajaran marxisme, leninisme, komunisme itu terlarang dan menyatakan PKI-nya juga sebagai organisasi terlarang. Dalam kasus HTI itu tidak ada satupun regeling atau peraturan perundang-undangan besiking keputusan tata usaha negara atau badan pejabat tun dan beslising ya. Ini putusan pengadilan yang menyatakan HTI terlarang, tidak ada. Nah, memang persoalannya adalah ada framing dan penggiringan opini secara politik seolah-olah setiap pemberitaan HTI itu selalu dikaitkan sebagai HTI terlarang. Padahal tidak ada rujukannya. Nah, di titik itu tentu umat ini harus menjelaskan kepada mereka yang masih ngeyel dan juga harus terus menyuarakan bahwa tidak ada satu nomenklatur yang menyatakan HTI terlarang atau FPI terlarang, tidak ada gitu loh. Sehingga kemudian tidak terjadi semacam hororisasi atau menjadikan HTI itu dan FPI itu common enemy gitu loh, musuh bersama seperti PKI, karena beda kasusnya. PKI jelas terbukti dia melakukan pemberontakan, membunuh para jenderal ya, ingin mengganti ideologi negara dengan sosialisme komunisme gitu. Mereka punya partai ya, jelas kalau punya partai punya. Ya PKI itu kan partai, punya orang-orang di parlemen. Jadi kalau mau mengganti ideologi negara itu masuk akal. Nah, kalau HTI sama FPI itu apa? Nggak pernah melakukan apa yang seperti dilakukan oleh PKI gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tadi saya katakan karena tidak punya dasar hukum berusaha untuk menarik hal-hal lain di luar hukum, nah, sampai membuat putusan pengadilan. Misalkan yang terakhir kan pada kasus Abdul Qadir Baraja ya, pimpinan Khilafatul Muslimin yang divonis karena melanggar undang-undang ormas
dianggap ini bertentangan dengan Pancasila, maka Abdul Qadir Baraja itu divonis berapa kemarin? 15 tahun kalau nggak salah gitu. Nah, ini juga framing gitu loh. Karena memang di dalam ketentuan Undang-Undang Ormas, baik yang baru ataupun yang sudah diubah dengan Perpu nomor 2 tahun 2017 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Ormas, ini Undang-Undang nomor 17 tahun 2013, di ketentuan pasal 59 ya ayat 4 huruf C itu juga tidak ada penjelasan limitatif bahwa yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila itu adalah khilafah, tidak ada. Di sana hanya memang ada frasa tambahan yang dimaksud adalah paham atau ideologi lain yang bertujuan untuk mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau tujuannya adalah mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, itu bisa dilakukan melalui dua hal. Pertama, pendekatan kelembagaan. Tentu yang bisa melakukan perubahan Undang-Undang Dasar itu DPR bersama MPR, termasuk partai politik, karena mereka punya kader di parlemen, mereka punya wewenang ya, secara kewenangan untuk mengubah gitu loh. Dan ini sudah mulai dilakukan oleh PDIP, misalnya pada RUU HIP yang lalu PDIP ingin mengubah Pancasila, substansinya diperas menjadi Trisila, bahkan hingga tinggal Eka Sila menjadi gotong royong. Itu jelas, itu ingin mengganti Pancasila. Dan kalau kita bicara mengubah UUD 45, UUD hari ini sudah perubahan amandemen yang keempat gitu loh. Dan sepanjang itu dilakukan secara konstitusional nggak ada masalah. Nah, persoalannya kalau dilakukan di luar konstitusi, apakah bisa? Ya nggak bisa. Oh, yang bisa mengubah itu kewenangannya daripada MPR. Memang bisa ormas mengubah Undang-Undang Dasar 1945, kan nggak bisa. Jadi dengan pendekatan otoritas ini kan nggak mungkin. Yang kedua, kalau dikaitkan dengan pendekatan substansi ya ormas-ormas ini tidak pernah kemudian dalam tanda petik cawe-cawe urusan yang seperti itu. Mereka tuh fokus mendakwahkan Islam A sampai Z. Mereka mendakwahkan Islam tentang ajaran ubudiyah, ya muamalah, nah, terutama siasah juga begitu. Dan ketika bicara siasah, karena beragama Islam terikat dengan akidah Islam, tentu siasahnya politiknya juga harus politik Islam. Dan dalam politik Islam itulah umat Islam itu mengenal kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin untuk menerapkan syariat Islam secara kafah di dalam negara dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru alam yang disebut dengan khilafah. Dan khilafah itu bukan milik HTI, bukan milik FPI, dan sudah ada jauh sebelum Republik ini berdiri. Nah, apakah sejak awal Republik ini berdiri kemudian ada hambatan ya dari eksistensi ajaran Islam khilafah itu terhadap apa yang mereka anggap akan mengubah atau mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Kan tidak ada gitu. Nah, dari titik itu berarti apa yang dialami oleh Khilafatul Muslim dalam hal ini oleh Abdul Qadir Baraja itu juga masalah politik gitu. Tidak ada satupun kejahatan dilakukan oleh Abdul Qadir Baraja terkait jamaahnya Khilafatul Muslimin yang mengklaim bahwa Abdul Qadir Baraja itu sebagai khalifahnya. Saya sendiri ya, saya juga memperjuangkan khilafah dan perspektif khilafah yang dipahami oleh Khilafatul Muslimin itu kan saya nyatakan keliru karena mereka menganggap khilafah itu hanya entitas ormas gitu, bukan negara. Dan khalifahnya itu adalah khalifah dari jamaah, bukan khalifah dalam pengertian sebagai penguasa yang mendapat bayat untuk menegakkan kitabullah dan sunnah nabinya begitu. Tapi terlepas dengan itu semua, itu hal yang biasa saja karena tidak pernah ada kejahatan dilakukan oleh Khilafatul Muslimin gitu. Hanya beda pandangan saja lah. Katakanlah nanti kalau khilafah itu tegak, maka perbedaan pandangannya juga akan bisa diselesaikan dengan mudah dengan entitas kekuasaan khilafah. Karena hari ini karena tidak ada kekuasaan yang real, itulah kemudian istiadat di tengah-tengah umat itu yang menjadi dieksploitasi oleh rezim yang zalim itu untuk menjadi benih-benih perpecahan. Nah, di titik itu juga saya kadang-kadang sedih, Cak Selamat. Kita ini umat Islam tidak punya sikap batin yang sama, tidak punya sikap empati yang sama terhadap apa yang menimpa saudaranya gitu. Kalau saudaranya dari entitas yang lain, ormas lain ditimpa musibah, seolah-olah ya itu bukan masalah, ya itu dianggap biarin saja lah, yang penting bukan ormas kita. Nah, ini yang keliru gitu. Sebenarnya semua itu sepanjang dia berakidah Islam, ya itu saudara kita dan harus kita bela. Nah, kalaulah nanti misalnya akan ada ya upaya lanjutan untuk mengkapitalisasi putusan yang berlaku kepada Abdul Qadir Baraja itu kepada individu atau entitas ormas lain yang masih memperjuangkan syariat Islam dan khilafah misalnya begitu, tentu ini tantangan bagi para pengemban dakwah tadi untuk menjelaskan bahwa dia adalah pengemban dakwah yang punya sikap kesatria, yang menjelaskan bahwa mereka yang pengemban dakwah ini bukan penjahat tapi
benar-benar pengemban dakwah yang ingin menyampaikan Islam, yang Islam itu akan menjadi risalah yang akan menjadikan ya rahmat bagi seluruh alam. Nah, di titik itu harusnya ya pengemban dakwah itu memang mengambil sikap terbuka menghadapi narasi politik yang berbeda itu dan menunjukkan bahwa tuduhan-tuduhan penguasa zalim itu adalah keliru dan bahkan membalik tuduhan-tuduhan itu sebenarnya yang brengsek di negeri itu mereka yang korupsi Jiwasraya, yang korupsi Asabri, yang mereka membakar hutan, mereka yang korupsi dana-dana APBN, mereka yang main tambang itu. Jangan kemudian kita diam dengan tuduhan yang berulang-ulang karena tuduhan itu meskipun tuduhan ya kalau dilakukan berulang-ulang dan tidak dilawan atau tidak ada argumentasi untuk membantah akan dianggap kebenaran. Yang menjadi masalah bukan hanya bagi penuduh tapi bagi masyarakat umum yang ikut membenarkan tuduhan-tuduhan itu. Ini yang harus kita lawan gitu, Cak. Saya kira kesan yang disampaikan oleh Bang Aziz tadi nampak ya logik begitu, rasional. Ketika ini semuanya dikelola dalam kerangka konflik tapi digunakan untuk semacam refleksi kekhawatiran kalau kemudian kontestasi politik ini tidak laku begitu loh. Artinya tidak menjadi kepedulian publik karena publik lambat laun juga menilainya toh juga terjadi satu pergantian, tidak ada satu perubahan yang cukup signifikan. Apa sih yang dijual yang terkait dengan usulan sistem yang mampu menciptakan satu perubahan mendasar gitu. Tapi di sisi yang lain ternyata resistensi para pengemban dakwah yang ada di dalam dua entitas yang sudah dalam tanda petik nomenklaturnya itu oleh para penyelenggara di negara disebut sebagai dibubarkan itu justru malah tidak tertantang untuk bisa menyampaikan diskursus mencerahkan mengenai misalnya kalau ada penolakan terhadap khilafah mestinya disampaikan seperti apa sih gambaran profil khilafah itu, hal yang detail sampai ke yang rinci. Bagaimana Bang Ahmad sudah melihatnya begitu? Iya, sebenarnya kan ini fenomena yang mengkonfirmasi hukum Newton sedang berlaku. Dan hukum Newton itu kan menyatakan tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Saya pikir ketika ada masalah khilafah itu selalu dipersoalkan berulang-ulang, itu sebenarnya terkandung hal yang implisit bahwa memang dukungan kepada khilafah itu sudah semakin besar gitu. Nah, itu yang harus kita baca. Sebab kalau dukungan kepada khilafah dan potensi tegaknya khilafah itu kecil, mereka nggak perlu cawe-cawe gitu. Diamkan saja. Ketika mereka semakin gencar, ya harusnya kita umat Islam semakin punya keyakinan, oh ini berarti memang potensinya makin besar. Gitu. Sehingga tidak ada keraguan bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan wa'adallahu ladina amanakum minkum wa amilus solihati la yastahlifannahum fil ard. Dan kemudian janji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sumatakunu khilafatan ala minhajin nubuwah itu benar-benar nyata gitu. Nah, saya tidak tahu bagaimana cara umat ini untuk dipahamkan tentang bagaimana membaca kabar gembira dari Rasul dengan dikaitkan realitas kekinian gitu. Nah, kalau basyirahnya itu sampai kepada pesan daripada indikator bumi yang sebenarnya itu menunjukkan akan turunnya pertolongan dari langit, itu semestinya harus disongsong dengan ya perjuangan yang habis-habisan gitu loh. Jadi ketika ada orang mendiskreditkan ajaran Islam, kita semakin kencang untuk mendakwakan ajaran Islam yang benar itu seperti ini. Secara konseptual demikian, secara rincian nanti demikian. Misalnya kalau kita sedang bicara tentang bagaimana APBN hari ini yang ditopang oleh pajak 80 sampai 85 bahkan 90%-nya dari pajak, sementara pajaknya disinyalir digunakan untuk beli Rubicon, beli Harley Davidson dari anak pejabat yang ternyata juga anak pejabat tadi menganiaya ya sampai mau mati ya dari petinggi Ansor misalnya begitu. Itu kan kemudian kita berpikir loh kalau tidak dengan pajak harusnya dengan apa. Nah disitulah ya kontestasi ide itu harus kita munculkan bahwa dalam Islam itu pemasukan negara APBN itu tidak ditopang oleh pajak tetapi oleh harta-harta yang masuk kategori al-milkiyatul daulah dan harta-harta yang terkategori al-milkiyatul amah. Apa saja harta al-milkiyatul amah ya kita sebutkan ya tambang-tambang dengan deposit melimpah ya, padang gembalaan, hutan, laut, ya, semuanya itu adalah milik umum yang menjadi hak bagi negara untuk mengelola dan manfaatnya dikembalikan kepada rakyat. Tidak seperti hari ini.
justru milik umum tadi ya dipagari oleh negara dan diserahkan kepada swasta. Diserahkan kepada PT GNI misalkan nikel yang banyak di Sulawesi itu kan yang bikin kaya raya orang-orang atau perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan swasta. Negara malah hanya kebagian limbahnya gitu. Paling dapat pajak kecil sekali gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus didorong ketika misalnya orang berteriak NKRI awas, NKRI diancam oleh khilafah, pada saat yang sama kita memberikan deskripsi khilafah sampai pada rincian yang justru memberikan harapan, hope kepada umat ini bahwa memang solusinya harus dengan Islam, bahwa ternyata dalam Islam punya jalan keluar untuk mengatasi masalah defisit APBN, bahwa ternyata dalam Islam punya pandangan yang khas, yang kekayaan alam yang Allah limpahkan itu justru memang memberikan dampak kesejahteraan bagi umat. Nah, ini kan menjadi satu apa ya kontestasi ide yang menarik di tengah-tengah umat ini. Nah, makanya saya kira pengemban ide-ide Islam itu yang menurut saya harus kita kompori, harusnya mereka kan bakoknya naik ya, gengsi mereka naik ya. Semakin mereka ditantang kan harusnya gengsi mereka naik juga ya. Ya orang-orang seperti Abu Janda saja gengsinya bisa naik, masa pengemban dakwah juga nggak bisa naik gitu. Nah, disitulah gengsi itu naik dengan dengan apa? Dengan menyampaikan ide itu secara terbuka, nggak perlu tertutup gitu, nggak boleh. Karena ide Islam itu harus terbuka. Karena begini juga, ide itu juga harus diuji validitasnya berdialektika dengan ide-ide yang lain gitu loh. Kalau ada ide Islam ya harus beradu dengan ide-ide sekuler ya, ide-ide sosialis dan berdialektika, dan kemudian umat akan meyakini bahwa ide Islam itu memang ide yang paling sahih, paling kuat, misalkan ide dalam konteks pengelolaan ekonomi, ide dalam konteks pengelolaan APBN, ide dalam konteks menegakkan hukum misalnya. Nah, kemarin Cak, sepanjang kasus Sambo itu saya gunakan sebagai kesempatan untuk menjelaskan ide Islam terkait penegakan hukum kisos. Bagaimana Islam itu menjaga jiwa manusia dengan adanya sanksi kisos bagi pelaku pembunuhan. Di mana Al-Quran dikatakan walakum fil qisasu hayatun ya ulil albab. Ini kan berbeda dengan hari ini orang ya melakukan pembunuhan semaunya kan sanksinya jelek. Dan itu kan membawa dampak paling tidak hukuman Sambo akhirnya hukuman mati walaupun eksekusinya belum tahu, itu hal yang lain gitu. Tapi memang itulah keadilan yang dirasakan masyarakat kan kalau Sambo dihukum mati ya. Dan itu berbanding lurus dengan keadilan Islam karena dalam Islam itu hukum bagi pembunuh adalah juga dibunuh gitu. Nah, misalkan hari ini juga itu kan terjadi pada anak petinggi Ansor kan mereka juga akhirnya menginsafi bahwa hukum Islam itu yang paling baik untuk menjaga. Coba bayangkan ya anak petinggi Ansor namanya David tuh, anak bapaknya namanya Jonathan itu dihajar. Saya melihat video yang beredar di Twitter itu, ya Allah, sudah tidak berdaya tapi dihajar sama si Mario Dandi Satrio itu, anak DKJ apa apa Direktorat Jenderal Pajak ya, Kanwil Jakarta Selatan. Ya, Rafael namanya Rafael siapa begitu. Nah, ini kan sebenarnya kesempatan kita untuk men-challenge ide-ide di luar Islam itu dengan ide-ide Islam gitu loh. Nah, bukan kemudian ketika ada persoalan seperti ini kita hanya fokus menyampaikan ide-ide di tengah umat tentang Islam, tentang keutamaan sedekah, keutamaan membaca Al-Quran. Itu penting, itu bagus, iya. Tapi perlu juga ide Islam terkait penegakan hudud kisos dia takzim mukhalafah itu juga disandingkan dengan penegakan penerapan hukum yang hari ini tidak adil bagi, bukan hanya bagi umat Islam, bagi seluruh masyarakat begitu loh. Nah, saya kira ini challenge lah, dan ini saya menggugah kepada seluruh orang-orang yang dia adalah pengemban dakwah Islam dan bahkan mengklaim sebagai pejuang untuk ya keluar dari persembunyiannya gitu, keluar dari padepokannya gitu loh. Jangan yang ngomong Bang Aziz Anwar lagi, Bang Aziz Anwar. Kalau nggak Bang Aziz, saya Cak Selamat bertiga aja. Yang lain juga harus keluar. Kalau semuanya keluar, semuanya bicara. Jadi yang ketakutan itu mereka yang mendengki Islam gitu loh. Karena kita ini mayoritas, tapi mayoritas diam, sehingga mereka tidak takut. Mereka ngomel, mereka memanfaatkan sosial media untuk omel-omelan mereka. Nah, tapi kalau kita semuanya bersuara, mereka yang akan ketakutan. Sehingga nanti opini umumnya ya, orang yang menentang Islam itu justru akan tiara. Bukan sebaliknya hari ini. Orang yang ingin memperjuangkan Islam justru tiara, kan kebalik. Bilang perkara kok bisa begini. Nah, kalau apa kondisi itu bisa muncul, ya insya Allah ini adalah cara pertama untuk mendelegitimir ide-ide yang mengkriminalisasi atau mendiskreditkan ajaran Islam, dan selanjutnya tinggal proses untuk aktualisasi ide itu agar bisa diterapkan dalam ranah aktual atau ranah praksis gitu kan. Ya, terima kasih Bang Ahmad Rosidin, terima kasih Bang Aziz Yanuar. Sebetulnya Islam itu kan ajaran yang tidak didialogkan dan termasuk yang didialektikakan.
Tinggal pemikiran dan hukum-hukum Islam itu kan mampu dipresentasikan dengan apik dan dialogis atau tidak, dan berani tentu disampaikan, dan ruang-ruang keterbukaan untuk melakukan dialektika diskusi itu memang harusnya kan dibuat secara kontinu supaya ruang-ruang dialektika itu akhirnya sampai kepada para penyelenggara negara yang memahami bagaimana harusnya memecahkan problem yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini, dan sekaligus juga mencari solusi secara jernih, tidak terjebak kepada kepentingan individu, kepentingan kelompok, kepentingan golongan. Silahkan yang terakhir diberikan closing statementnya masing-masing, mulai dari Bang Ahmad Kusnudin lalu Bang Aziz Yanwar. Baik. Pertama, Cak, kita sebagai umat Islam yang yakin pada ajaran Islam, tentu dengan hambatan, rintangan, dan gangguan apapun, kita tidak boleh berhenti untuk mendakwahkan Islam. Karena persoalannya dakwah itu adalah kewajiban, di mana siapa yang meninggalkannya akan berdosa dan siapa yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, memang hari ini adalah era di mana yang viral itu dianggap benar. Kalau penyuruh-penyuruh kebatilan itu saja mereka siap untuk viral dan memviralkan kebatilan, tentu kita sebagai pengemban dakwah, penyuruh kebenaran, ya harus lebih berani viral lagi dan tidak boleh takut dengan resiko apapun. Paling banter resiko ya dicela, ya dinyinyirin gitu. Dan sekarang juga sudah ada tensi kriminalisasi dari rejim itu sudah agak turun, gitu. Sudah agak turun. Artinya kekuatan untuk mengkriminalisasi itu melemah, dan ini harusnya kita baca sebagai peluang. Yang ketiga, nah terhadap ide-ide Islam itu, ya memang bagi orang yang mengemban ide-ide Islam itu jangan takut untuk bertaruh ide, ya. Jangan takut berdialektika ide, jangan kemudian menjadi macan apa namanya, menjadi ini jagoan kampung gitu loh, jangan. Harus keluar dan hadapi semua dialektika yang ada di tengah-tengah umat ini untuk mempromosikan ide Islam itu adalah ide yang terbaik. Dan yang terakhir, memang ini kuncinya adalah harus membangun sinergi di antara elemen yang ada, karena kalau kita punya perasaan common enemy, kita juga bisa menganggap perbedaan di antara kita itu juga tidak menjadi masalah kita untuk bersatu. Tapi kalau persoalannya kita tidak melihat ya kapitalisme ini musuh, ya kemudian imperialisme itu musuh, ya entitas penjajahan oleh Amerika dan China itu musuh, maka selamanya kita akan disibukkan dengan perbedaan-perbedaan yang sebenarnya itu adalah rahmat bagi umat Islam. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan, Cak. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabil haq fastabil khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.